Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kami. Podcast kali ini kita akan membahas tentang pembangunan PLTPB Agungnya Welirang. Dengan saya, Braja Anastasia Fitri sebagai moderator dan narasumber kita kali ini yaitu Kak Devi. Halo semuanya. Kak Devi merupakan salah satu aktivis dan mantan Ketua Umum Kompas UAES Universitas Brawijaya tahun 2020. Dari yang kita tahu, kebutuhan energi listrik di Indonesia masih belum tercapai. Menurut perusahaan listrik negara, kebutuhan energi listrik di Indonesia diperkirakan mencapai 55.000 MW. Besarnya kebutuhan listrik ini mengharuskan pemerintah membuat jalan untuk memenuhinya. Salah satu caranya dengan membangun pembangkit listrik tenaga perut bumi atau PLTPB. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, menurut Kak Devi, PLTPB itu apa sih dan kenapa pembangkit listrik ini ramah lingkungan? Jadi kalau sepengetahuan saya ya, jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi itu merupakan pembangkit listrik yang menggunakan uap dari perut bumi yang sudah dipanaskan oleh magma. Jadi kemudian untuk skema produksinya sendiri itu kita harus melakukan pengeluaran sumur produksi terlebih dahulu untuk mengeluarkan uap panas dari dalam perut bumi. Nah setelah itu uap panas itu tadi akan dimasukkan ke dalam separator untuk memisahkan antara uap dan air. Setelah terpisahkan, uap akan digunakan untuk menggerakkan turbin, sedangkan air akan kembali diinjeksikan ke dalam perut bumi melalui sumber injeksi seperti itu. Nah, kenapa bisa dikatakan ramah lingkungan itu karena bahan baku yang digunakan untuk pembangkit listrik ini itu merupakan panas bumi, yang mana panas bumi ini bisa dibilang lebih ramah lingkungan daripada batu bara, nuklir, dan yang lainnya seperti itu. Nah, kan gini Kak, ada salah satu oknum yang menyatakan bahwasanya pembangunan pembangkit listrik ini berbahaya bagi lingkungan. Menurut Kak Devi, bagaimana menanggapi hal tersebut? Sebenarnya kalau dari segi bahan baku ya bisa dibilang kalau misalkan panas bumi itu dia lebih ramah lingkungan daripada batu bara ya. Cuma dalam segi pembangunan di mana pembangkit listrik tenaga panas bumi nanti akan dibangun di kawasan konservasi Tahura, di mana kalau wilayah tersebut adalah wilayah pelestarian lingkungan yang harus dilindungi. Sehingga kalaupun akan dibangun PLTPB di situ, otomatis akan dilakukan deforestasi yang nantinya juga akan berpengaruh pada kelestarian alam di wilayah tersebut dan akan mengganggu ekologi wilayah tersebut seperti itu. Nah, lagi di sana banyak sekali masyarakat yang sangat bergantung dengan mata air yang ada di wilayah tersebut. Jadi kalau misalkan dibangun belum lagi pengelolaan yang sangat buruk, itu bisa sangat merusak lingkungan. Oh, jadi itu ya Kak Devi. Nah, kalau PLTPB ini masih tetap dilangsungkan pembangunannya masih tetap berjalan, apakah bisa mensejahterakan masyarakat sekitar dan mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar? Bagaimana menurut Kak Devi? Sebenarnya kalau ngomongin isu-isu pembangunan ini sedikit susah ya, karena kita akan dihadapkan dengan dilema besar di mana ketika kita melaksanakan pembangunan itu kan selalu bergesekan dengan yang namanya isu lingkungan, ya kan ya. Nah, belum lagi karena ini dibangun di wilayah konservasi yang mana masyarakat sangat bergantung dengan ekologi di wilayah tersebut seperti mata air dan semua yang ada di situ sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin yang dimaksud mensejahterakan di sini adalah masyarakat itu akan mendapatkan pekerjaan yang baru di PLTB tersebut. Namun sayangnya yang harus digarisbawahi di sini adalah otomatis pihak PLTPB akan mengambil masyarakat yang sudah memiliki kemampuan, di mana orang memiliki kemampuan tersebut bisa bekerja di wilayah pertambangan untuk membantu proses produksi dari PLTPB tersebut. Namun sedangkan mayoritas masyarakat di sini adalah seorang petani sayur dan buah, otomatis mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan wilayah kerja pertambangan dan mereka tidak ada keahlian sama sekali untuk bergabung menjadi bagian dari PLTB tersebut, dan itu akan sangat merugikan rakyat. Dan bagaimana bisa dibilang mensejahterakan, kalaupun memang mereka ingin tetap bisa mensejahterakan masyarakat di situ, mereka harus bisa melakukan pelatihan dan juga melakukan sosialisasi pada masyarakat bahwa akan dilakukan pembangunan PLTB di wilayah tersebut. Jadi kalau pihak PLTPB-nya ini mencari tenaga kerja, berarti harus melatih dulu ya Kak? Kalau memang dasar mereka juga ingin mensejahterakan masyarakat sekitar, otomatis mereka harus berani untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk melakukan pelatihan untuk masyarakat sekitar seperti itu. Untuk diskusi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali untuk Kak Devi ingin memberikan closing statement, silakan Kak. Baik, mungkin di sini isu pembangunan seringkali digeserkan dengan isu lingkungan ya. Tapi untuk sebuah pengerusakan lingkungan itu tidak bisa dibenarkan untuk sebuah kesejahteraan.
suatu pihak dan oknum yang ingin melakukan pembangunan apapun itu juga harus memperhatikan analisis dampak lingkungan, karena nanti juga akan langsung berkaitan dengan masyarakat sekitar. Dan juga lingkungan yang kita huni itu kan juga hak dari generasi depan kan. Kalaupun memang kita ingin mengeksploitasi secara besar-besaran, kita juga harus memikirkan apa yang akan digunakan di generasi masa depan nanti, seperti itu. Wah, terima kasih Kak Devi atas closing statement-nya. Sama-sama. Baik, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita yang lainnya. Sampai jumpa. See you.